berkah utama. Kalama Sutta. Pada suatu ketika, Sang Buddha berdiam di kota Kesaputa, yang merupakan tempat tinggal kaum Kalama. Orang-orang ini mendatangi Sang Buddha dan menanyakan tentang adanya beberapa brahmana dan petapa yang mengajarkan ajarannya masing-masing dan menyalahkan ajaran yang lain. Kemudian Sang Buddha menjawab, adalah satu hal wajar untuk menjadi ragu pada hal-hal yang meragukan. Marilah kaum Kalama jangan percaya pada apapun hanya berdasarkan wahyu atau pemaparan, tradisi turun-temurun, kabar angin. Hal itu sesuai dengan kitab suci, logika, sekilas tampak benar, alasan yang masuk akal, didukung teori-teori. Tampaknya demikianlah yang akan terjadi. Pikiran bahwa orang ini adalah petapa yang sangat dihormati. Kaum Kalama, bila kamu sendiri tahu bahwa sesuatu itu buruk, tidak pantas untuk dilakukan, tercela dan dikecam oleh para bijaksana, bila hal-hal ini dilakukan dan diupayakan, akan menuntun menuju kemunduran batin serta penderitaan, maka tinggalkanlah hal ini. Pelimpahan jasa kepada orang yang telah meninggal. Pada malam sebelum Raja Bimbisara menjamu Sang Buddha dan berdana makanan, beliau bermimpi didatangi makhluk-makhluk kelaparan yang meminta tolong. Ternyata menurut Sang Buddha, mereka adalah sanak keluarga beliau yang telah meninggal dan lahir menjadi makhluk kelaparan. Kemudian Sang Buddha mengajarkan pada Raja Bimbisara untuk mempersembahkan dana makanan kepada Buddha dan para arahat, serta melimpahkan perbuatan baik tersebut atas nama mereka. Di sini diajarkan bahwa jasa-jasa perbuatan baik kita bisa dilimpahkan untuk menolong sanak keluarga yang telah meninggal dunia dengan cara berbuat baik bagi mereka yang telah meninggal. Mahaparinibbana. Setelah membabarkan dhamma selama 45 tahun dan mencapai umur 80 tahun, beliau meninggalkan Raja Gaha. Karena usia tua dan penyakit, beliau berhenti di Pava, menginap di hutan mangga milik Ambapali. Oleh Cunda beliau diundang makan dan disajikan suka Ramadava. Namun setelah menyantapnya, beliau terserang penyakit luar biasa. Tetapi beliau tetap bertahan dengan kesadaran penuh, mawas sempurna tanpa keluhan. Kepada Cunda yang merasa bersalah dan menyesal, Sang Buddha berkata, "Ini adalah suatu jasa Cunda. Ini adalah hasil perbuatan baikmu, bahwa seorang Buddha memasuki nibbana akhir setelah menyantap santapan darimu. Dengan cara ini, hendaknya penyesalan Cunda dihapuskan." Sang Buddha
Buddha parinibbana di bawah 2 pohon sala di Kusinara. Sebelum parinibbana, Sang Buddha memberikan kata-kata terakhir. Sekarang para biku, saya katakan kepada engkau sekalian, semua berprasyarat, tidaklah kekal. Berusahalah dengan sungguh-sungguh mencapai pembebasan dan memasuki kehidupan suci. Relik Buddha. Sisa jasad Buddha Gotama yang dibakar menyisakan kristal yang disebut relik dan dibagi ke 8 kerajaan besar pendukung Buddha Dhamma. Relik ini dipercayai merupakan kristalisasi dari hasil latihan dan pengalaman kehidupan suci Buddha Gotama pada masa hidupnya. Hingga kini, banyak negara yang memegang teguh tradisi Buddha masih menyimpan beberapa relik tersebut. Bahkan beberapa biku pada masa sekarang juga menyisakan relik tubuh pada saat jasad tubuhnya dikremasi. Konsili Buddhis pertama. Pertemuan yang dihadiri 500 orang arahat termasuk Biku Ananda sebagai sekretaris pribadi Sang Buddha dan memiliki keistimewaan dalam mengingat ajaran-ajaran Sang Buddha. Pada masa Biku Ananda mengikuti Buddha Gotama, beliau selalu mengulangi semua ajarannya kepada Biku Ananda. Pertemuan ini bertujuan untuk mengingat kembali semua ajaran Sang Buddha Gotama. Dari konsiliasi ini, kemudian ada beberapa konsiliasi berikutnya yang menjadi sejarah awal penulisan ajaran Buddha Dhamma dan sekaligus sebagai sejarah munculnya Tipitaka.